Halo, selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya di sini di channel Mahaitin Classroom. Mari kita sama-sama meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan pengetahuan kita dan pemahaman kita mengenai akuntansi dengan belajar bersama di video pembelajaran ini. Kali ini saya masih mau membahas materi mengenai akuntansi keuangan lanjutan. Topik yang kita bahas pada kali ini adalah konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Kalau sesi sebelumnya kita sudah membahas materi yang sama, kurang dari kepemilikan penuh, tapi dua sesi sebelumnya kita membahas penyajian laporan keuangan konsolidasian pada tahun ke-0 dan tahun pertama. Namun kali ini kita lanjutkan bagaimana kalau misalnya perusahaan induk dan perusahaan anak sama-sama sudah beroperasi di tahun kedua, tentu akan membuat laporan keuangan konsolidasian juga. Dari sini, saya mengucapkan selamat belajar buat adik-adik, tetap semangat. Baik adik-adik, sebelum kita membahas lebih jauh, lebih dalam lagi bagaimana menyajikan laporan keuangan untuk konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh di tahun kedua, saya meminta kepada adik-adik bahwa apabila adik-adik merasa bahwa video ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian, jangan lupa klik tombol like pada video ini dan juga tombol subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak video-video pembelajaran lainnya yang bisa saya sajikan. Nah, coba kita lihat dari skema ini. Pada video ini kita mau membahas konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Dan kita fokus kepada akuisisi di atas nilai buku. Kalau pada sesi sebelumnya, dua sesi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menyajikan laporan keuangan untuk tahun ke-0 atau sesaat setelah akuisisi dan juga tahun pertama setelah perusahaan induk dan perusahaan anak sama-sama beroperasi. Kali ini kita mau membahas bagaimana menyajikan laporan keuangan kalau perusahaan induk dan perusahaan anak sudah berjalan di tahun berikutnya atau tahun kedua. Kalau kita lihat dari ilustrasi yang sebelumnya sudah kita sampaikan, ini sama dengan yang video sebelumnya, bahwa kepemilikan induk itu adalah 80% di PT Anak dengan akuisisi sebesar 310 juta. Ya, dari sini juga kita lihat bahwa persediaan tadinya sudah ada kenaikan sebesar 5 juta, tetapi pada tahun pertama seluruh persediaan sudah terjual habis. Kemudian ada kenaikan tanah sebesar 10 juta dan bangunan ada kenaikannya sebesar 60 juta. Sementara peralatan itu didepresiasi selama 10 tahun, sementara goodwill itu diamortisasi selama 5 tahun. Nah, coba kalau kita lihat, di sini sudah disajikan neraca saldo untuk perusahaan induk dan perusahaan anak. Data ini nanti kita akan gunakan untuk mengisi data-data di kertas kerja. Nah, informasi tambahan bahwa pada tahun 20x2, pada tahun kedua, PT Induk memiliki laba operasi bersih sebesar 160 juta dan mereka membagikan dividen 60 juta. Sementara PT Anak memiliki laba bersih 75 juta dan membagikan dividen sebesar 40 juta. Nah, kalau kita lihat perubahan akun investasi, bahwa pada tahun kedua, pengendali sudah memiliki saldo awal investasi 315.200.000 ya. Ini tadinya pengendali PT Induk itu memiliki investasi sebesar 310 juta pada saat awal akuisisi ya. Setelah 1 tahun berjalan ada kenaikan 5.200.000 nanti
Adik-adik bisa lihat di video sebelumnya bagaimana kenaikan 5.200.000 ini perhitungannya dari mana. Nah, sekarang di tahun berikutnya, di tahun kedua, kita lihat bahwa PT Anak memiliki laba bersih 75, kemudian dibagikan sebagai kepemilikan PT Induk itu 80%, berarti 80% kali 75 juta adalah 60 juta, dan untuk pengendali 20% itu sebesar 50 juta. Nah, persediaan sudah terjual di tahun pertama, sehingga tidak ada lagi hubungannya dengan tahun kedua. Kemudian, amortisasi terkait dengan bangunan dan peralatan, bahwa bangunan peralatan itu umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Tadi ada kenaikan 60 juta, berarti 6 juta per tahun, dan dialokasikan ke pengendali 80% atau 4.800.000 dan ke non pengendali 1.200.000. Kemudian goodwill tadinya ada kenaikan 12.500.000, diamortisasi selama 5 tahun atau 2.500.000 per tahun. Nah, sehingga untuk pengendali 80% kali 2.500.000 adalah 2 juta, dan untuk pengendali adalah 500. Dengan demikian bisa kita lihat bahwa kenaikan investasi PT Induk itu akibat dari operasional dari PT Anak adalah totalnya 53.200.000. Kemudian selama periode berjalan, PT Anak itu membagikan dividen sebesar 40 juta. Dan 80% itu adalah untuk pengendali atau sebesar 32 juta, dan 20% untuk non-pengendali atau sebesar 8 juta. Sehingga kalau kita lihat saldo akhir dari investasi PT Induk itu 315.200.000 tambah 53.200 kurang 32 juta, berarti ada sebesar 336.400. Ya, tolong kita perhatikan data-data ini, nanti kita akan gunakan untuk jurnal eliminasi, ya, khususnya kenaikan investasi oleh di PT Induk dan di non pengendali. Nah, kalau kita lihat ayat jurnal yang dibuat oleh induk perusahaan selama tahun kedua, ketika anak perusahaan menginformasikan adanya pembagian dividen sebesar 40 juta, maka kepemilikan induk adalah 80% atau 32 juta. Sehingga induk menerima kas sebesar 32 juta, dan karena induk menggunakan metode ekuitas dalam pencatatan investasinya, maka investasi PT Induk berkurang sebesar 32 juta. Kemudian PT Induk mencatat pendapatan dengan metode ekuitas. Tadinya PT Anak itu memiliki laba bersih 75, kemudian itu kepemilikan induk adalah 80%, berarti pendapatannya adalah 60 juta. Karena ini menggunakan metode ekuitas, berarti ada peningkatan investasi pada saham PT Anak. Kemudian kita mengamortisasi selisih terkait dengan bangunan dan peralatan. Tadi bangunan peralatan ada kenaikan 60 juta, itu umur ekonomisnya 10 tahun, berarti ada depresiasi 6 juta per tahun. Untuk induk itu 80%, berarti 4.800.000. Dengan demikian, selisih yang harus kita jurnal adalah pendapatan dari PT Anak itu berkurang sehubungan dengan adanya depresiasi di bangunan, itu sebesar 4.800.000, sehingga lawan transaksinya adalah penurunan investasi di PT Anak. Tahap berikutnya kita mau menyiapkan jurnal eliminasi untuk mengisi kertas kerja laporan konsolidasi. Oke, jurnal eliminasi yang pertama, kita mengeliminasi pendapatan dari PT Anak, ya. Kita lihat bahwa dividen yang diumumkan tadi ada 80% untuk pengendali atau sebesar 32 juta, dan kita lihat pendapatan dari PT Anak 53.200.000, ya. Tadi ini dari mana? Seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa PT Induk atau pengendali itu
memperoleh kenaikan investasi sebesar 53.200.000 yang berasal dari pendapatan bersih, dikurangi amortisasi, bangunan non peralatan, dan kerugian penurunan nilai goodwill 53.200.000, sehingga kita membuat jurnal pendapatannya berkurang, kita eliminasi sebesar 53.200.000. Selisihnya ada 21.200.000, itu kita sebut dengan investasi pada saham PT Anak ya. Berarti ada pengurangan investasi pada saham PT Anak. Kemudian kita mengeliminasi pendapatan dari PT Anak. Kalau tadi PT Anak itu membagikan dividen 40 juta, 80% untuk induk atau 32 juta, dan 20% untuk non-pengendali, itu sebesar 8 juta. Kemudian pendapatan untuk kepentingan non-pengendali, coba kita lihat lagi ke skema kita di atas, ya. Ini total kenaikan investasi non-pengendali adalah 13.300.000 dengan perhitungan seperti pengendali yang kita bicarakan tadi. Sehingga pendapatan untuk kepentingan non-pengendali kita debit 13.300.000, selisihnya adalah 5.300.000. Nah, sehingga ini kita sebut dengan kepentingan non-pengendali ya. Ada akun baru ya, kepentingan non-pengendali. Tolong perhatikan adik-adik bahwa ketika kita belajar di semester 1 sampai semester 4, kita belum mendapatkan akun kepentingan non-pengendali. Dan ini kita pelajari di akuntansi keuangan lanjutan ketika ada laporan keuangan konsolidasi. Jurnal eliminasi berikutnya, kita mengeliminasi saldo investasi awal dan memunculkan kepentingan non-pengendali. Kita lihat bahwa saham biasa PT Anak tadinya adalah 200 juta, kemudian saldo laba 1 Januari 20X2 atau saldo laba akhir di 1 Januari 20X1 sudah 120 juta, kemudian investasi pada saham PT Anak 315 juta 200. Dari mana itu? Kita kembali ke tabel investasi tadi. Ya, coba kita lihat bahwa saldo awal investasi oleh pengendali adalah 315.200.000, non pengendali 78.800.000. Dengan demikian, kalau kita jurnal ya, kepentingan non pengendali adalah 78.800.000, sehingga selisihnya adalah 74 juta. Dan selisih ini nanti kita akan alokasikan ke akun-akun tertentu. Oke, jurnal berikutnya kita mengalokasikan selisih ya. Tadi selisih sudah kita ketahui ada 74 juta, ini selisihnya 74 juta. Itu akan kita alokasikan tadi ke tanah itu ada 10 juta, ke bangunan itu 60 juta, ke goodwill itu 10 juta. Nah, coba kita lihat kenapa ini ke goodwill 10 juta, tentu itu tadi pada awal tahun akuisisi, goodwill itu adalah 12.500.000, tapi sudah diamortisasi pada tahun pertama sebesar 2.500.000, berarti dia menjadi tinggal 10 juta. Nah, kenapa ini muncul 6 juta? Nah, bangunan dan peralatan tadinya sudah kita amortisasi juga kenaikannya ya, 6 juta setiap tahun ya, 6 juta setiap tahun. Karena ini tahun pertama sudah terlewati, maka pengurang daripada nilai bangunan itu adalah akumulasi depresiasinya sebesar 6 juta. Ini adalah tahun pertama, sehingga kita harus lakukan eliminasi untuk saldo-saldo awal yang dimaksud. Kemudian kita melakukan penghitungan depresiasi untuk bangunan. Tadi bangunannya kenaikan ada 60 juta untuk 10 tahun, berarti 6 juta per tahun. Oleh karenanya di tahun kedua ada penambahan beban penyusutan 6 juta dan ada akumulasi penyusutan sebesar 6 juta juga. Nah, yang terakhir kita lihat ada penurunan nilai goodwill. Setiap tahun goodwill itu kita amortisasi sebesar 2.500.000 atau 12.500.000 dibagi 5 tahun ya. Oleh karenanya goodwill berkurang sebesar 2.500.000, kita kredit.
kemudian kita akui sebagai kerugian penurunan nilai goodwill. Atau bisa juga kita buat jurnalnya itu adalah beban amortisasi goodwill. Karena jurnal eliminasi kita sudah selesaikan, maka tugas kita berikutnya adalah menyiapkan kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. Dan selanjutnya kita akan menyiapkan laporan keuangan konsolidasian berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan saldo laba. Karena durasi untuk video ini cukup panjang, maka video ini kita akan split dan kita nanti akan bertemu di sesi berikutnya. Nah, adik-adik, dari sini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Sampai bertemu di sesi berikutnya dengan materi konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Dan kita nanti akan menyiapkan kertas kerja, laporan keuangan konsolidasian, beserta laporan keuangannya sendiri ya untuk tahun kedua. Nah, apabila adik-adik menyukai video ini dan video ini cukup bermanfaat bagi adik-adik dalam belajar akuntansi, jangan lupa klik tombol like pada video ini dan juga tombol subscribe agar video ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak video-video pembelajaran lainnya yang bisa kita hasilkan. Dan agar video ini juga bisa lebih bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi banyak orang, jangan lupa juga support channel ini dengan cara mengklik tombol share agar semakin banyak orang yang bisa terbantu dengan belajar akuntansi melalui channel ini. Akhir kata, dari sini kami mengucapkan selamat belajar buat adik-adik sekalian. Salam akuntansi, tetap semangat.